Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Zaziamatullah dengan NIM 222111388 kelas 3 CS. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar pembentukan fikih siasah dan sumber serta ruang lingkup fikih siasah. Terima kasih kepada Pak Danwaris Setianto yang sudah mengajar saya. Yang pertama, tentang pengertian fikih siasah. Siasah berasal dari kata sasah yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau dalam bahasa lain mengatur politik dan pembuat kebijaksanaan. Secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fatih Bahatsi, siasah adalah pengurus kemaslahatan umat Islam atau manusia seluruh dengan syarak. Definisi lain menurut Ibnu Qayyim dalam Ibnu Aqil menyatakan bahwa siasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya. Tujuan dari siasah adalah mengatur, mengurus, serta membuat kebijakan dalam suatu negara demi tercapainya suatu kemaslahatan bersama. Selanjutnya tentang pengertian istilah fikih siasah dan sumber-sumber fikih siasah. Fikih siasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang berbicara tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam beragama demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan sumber-sumbernya ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga peninggalan kaum muslimin yang terdahulu. Selanjutnya ruang lingkup fikih siasah. Nah, di sini ada 5 bidang, tapi saya menyebutkan 4 sampai 3 bidang. Yang pertama, menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siasah mencakup tentang 1. Kebijaksanaan pemerintah tentang pengaturan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ekonomi dan militer. Yang ketiga, peradilan. Yang keempat, hukum perang. Yang kelima, administrasi negara. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, yang dibagi menjadi 4 kajian. Yang pertama, peradilan. Yang kedua, administrasi negara. Yang ketiga, moneter. Yang keempat, hubungan internasional. Yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 bidang kajian saja. Yang pertama, peradilan, yang kedua hukum internasional, yang ketiga keuangan negara. Menurut Hasbi Al-Siddiqi, ahli hukum Indonesia, membagi atas 8 hukum. Yang pertama yaitu politik perundang-undangan, yang kedua penetapan syariah atau hukum, yang ketiga peradilan, yang keempat moneter, yang kelima administrasi, yang keenam luar negeri, yang ketujuh pelaksanaan undang-undang, yang ke-8 peperangan. Selanjutnya tentang pembagian bagian pokok siasah. Yang pertama tentang siasah al-dusturiyah. Siasah al-dusturiyah adalah siasah yang mengkaji politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah oleh birokrasi atau lembaga eksekutif. Yang kedua, menurut siasat dauliyah. Siasat dauliyah adalah hubungan internasional, yakni mengatur hubungan antara
salah satu negara dengan negara yang lain atau mengkaji politik luar negeri yang mencangkup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim. Yang ketiga, siasa amaliyah. Siasa amaliyah adalah siasa yang mengkaji keuangan dan moneter permasalahan yang termasuk dalam siasa amaliyah. Ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Baik, sekiranya itu saja. Terima kasih.